Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-8, di mana pada pertemuan yang sekarang kita masuk pada pasal yang ketiga setelah kita belajar pasal 1 tentang tauhid dan pasal kedua tentang adlullah. Maka pasal yang ketiga malam ini adalah tentang kenabian. Satu hal yang sangat prinsip di dalam ajaran Ahlul Bait adalah meyakini tentang para nabi, di mana meyakini tentang nabi ini merupakan rangkaian daripada usuluddin, yakni dasar-dasar agama, di mana apabila tidak meyakini tentang kenabian, maka dasar agamanya pasti rapuh dan pasti sesat. Di saat kerapuhan dan kesesatan terjadi, maka pasti itu akan menunjukkan satu keberadaan agama yang tidak bisa dianut oleh manusia, karena ia akan bertentangan dengan logika manusia. Di dalam risalah atau makalah yang ada di tangan hadirin, di situ dengan mudah hadirin melihat, yakni pada bab 1 saya memasukkan 3 poin penting, yakni pertama, argumentasi pengutusan para rasul dan nabi. Kemudian pada halaman yang kedua sebagai poin kedua, yakni jumlah para nabi. Dan poin yang ketiga adalah ulul azmi sebagian nabi. Tentu makalah ini akan berkelanjutan dengan bab 2 atau juga dengan bab 3. Sejauh apa nanti kita mencoba mengambil hal-hal yang lebih utama disampaikan di dalam makalah kenabian ini, sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan dapat mengumpulkan sedikit demi sedikit keterangan guna melengkapi wawasan kita tentang kenabian. Mari kita coba bersama untuk masuk ke dalam kajian di malam ini, yakni tentang kenabian. Kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu umat yang meyakini adanya kenabian. Tentu meyakini kenabian ini merupakan satu poin yang pasti ada di dalam setiap madhab akidah. Bila kita berbicara tentang Mu'tazilah, maka di dalam Mu'tazilah tentang nubuwah diyakini oleh mereka. Bila kita berbicara tentang Asy'ariyah, maka di dalam madhab tersebut kenabian pasti ada. Bila kita berbicara tentang madhab-madhab yang lain, maka di dalam madhab-madhab tersebut pasti nubuwah atau kenabian merupakan sesuatu yang diyakini oleh semua madhab tanpa kecuali. Namun penjelasan tentang kenabian akan berbeda-beda, baik tentang masalah isma ataupun tentang hal-hal yang terkait nanti, di situ yang menjadi ciri khas. Semua madhab meyakini kenabian, tetapi nilai kenabian di setiap madhab pasti berbeda. Sehingga perbedaan maknawiyat di dalam kenabian inilah yang menjadi ciri khas madhab-madhab tersebut. Lantas, apakah kenabian ini sesuatu yang sangat argumentatif? Yang maksudnya apakah sudah ada penegasan tentang kenabian ini? Bila kita mau berbicara tentang argumentasi yang menjelaskan tentang adanya para nabi, maka pertama kali sumber hukum yang kita yakini, yakni Al-Quran, yang sekaligus juga
sumber informasi ilahiyah, yakni berita-berita dari Tuhan langsung yang menegaskan tentang adanya Nabi. Di sini saya hanya ambil 2 ayat dari 2 surat, yakni di dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai dengan 164, bisa Anda rujuk langsung nanti dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran surat Al-An'am ayat 84 sampai dengan 89. Ini hanya 2 yang saya ketengahkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat Tuhan yang menunjukkan pernah adanya Nabi di muka bumi ini dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran sangat banyak menceritakan tentang adanya para Nabi dan Rasul. Sehingga kita bila mengaku bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasul, maka pengikut Rasulullah wajib meyakini adanya para Nabi dengan dalil Al-Quran itu sendiri. Kemudian, dalil yang kedua tentunya hadis-hadis Rasul. Yang nanti pada poin kedua, dapat kita lihat nanti di situ beberapa riwayat yang menegaskan adanya pengutusan para Nabi. Kemudian, argumentasi yang ketiga adalah akal manusia itu sendiri. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus Nabi dan Rasul, maka pasti akan terjadi sesuatu yang membingungkan manusia dan bahkan juga meragukan manusia karena kebingungan dan keraguan yang ada di jiwa mereka atau pada hati mereka tidak bisa dirujukkan kepada orang yang bisa menghantarkan mereka kepada Allah. Kalau kita mau kembali kepada firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, di situ Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ini secara logika. Bahwa tatkala kita meyakini Allah itu ada, maka Allah menuntut bahwa proses penciptaan engkau bukanlah sesuatu yang sia-sia. Aku menuntut dari proses penciptaan ini adalah penghambaan diri atau peribadatan. Akal akan bertanya, kalau kita meyakini Allah ada, walaupun ini tanpa Nabi dan tanpa Rasul, baiklah, kita tolerir. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui cara peribadatan kalau Allah sendiri tidak memberitahu kepada kita? Seperti konsep sholat, puasa, zakat, dan haji. Taunya kita kepada kewajiban ibadah ini, itu berasal dari siapa? Apakah berasal dari perenungan setiap individu? Setelah ia meyakini Allah ada, kemudian tiba-tiba dari hatinya muncul konsep peribadatan? Kalau memang tidak, maka logika mengatakan setiap konsep atau setiap penjelasan pasti ada yang membawa dan menjelaskannya. Yang bisa menjelaskan dan yang membawa konsep itu pasti orang yang langsung telah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lain orang itu adalah Nabi atau Rasul. Ini alasan logikanya ke sana. Bagaimana mungkin kita akan memahami konsep peribadatan yang jelas, yang memiliki sistem, yang memiliki kaidah-kaidah, kalau tidak karena sebuah ketetapan yang telah Allah berikan kepada orang-orang pilihannya, dan mereka lah yang disebut dengan para anbiya wal mursalin, nabi-nabi atau para rasul-rasul. Itu adalah alasan secara logika. Kemudian tentang bagaimana mempraktekkan kewajiban-kewajiban yang lain yang berkaitan dengan hukukul adami, yang berkaitan dengan masalah hak-hak kemanusiaan. Bagaimana mungkin kita tahu bahwa di situ ada sebuah aturan-aturan tambahan. Sebagaimana Ar-Rasul menawarkan adanya peribadatan yang bersifat sunnah dan itu menjadi wewenang beliau. Karena setiap yang sunnah pasti itu merupakan wilayah Rasulullah dan setiap yang wajib itu merupakan wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan sesuatu yang bersifat sunnah kalau tidak ada satu wilayah yang disebut dengan wilayah kenabian dan beliau sendiri yang mempraktekkannya. Jadi Rasulullah memiliki fungsi ganda.
Yang pertama adalah menyampaikan risalah yang diterimanya dari Allah, kemudian mempraktekkannya di depan manusia, sehingga ia tahu ini konsep dari Allah, dan pelaksanaannya langsung menatap pada perilaku Rasulullah. Rasulullah penerima dan sekaligus pelatih umat, Rasulullah penerima dan sekaligus guru bagi umat, Rasulullah penerima dan sekaligus bagaimana mengontrol apa yang dilihat oleh manusia pada dirinya. Ini yang dikatakan bahwa setiap Nabi dan Rasul memiliki fungsi ganda. Ini hanya sekelumit tentang argumentasi yang bisa saya ketengahkan di malam ini. Untuk lebih lanjutnya silakan hadirin nanti menyaksikan bagaimana firman-firman Allah yang menegaskan tentang adanya ayat-ayat atau tentang adanya kenabian-kenabian di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kemudian juga Anda silakan kumpulkan riwayat-riwayat hadis dari lisan suci Rasulullah yang mengetengahkan tentang adanya nabi-nabi. Kemudian juga dengan dalil logika tadi bahwa tidak akan pernah bisa seseorang melakukan peribadatan kalau tidak ada orang pertama yang menerima contoh-contoh peribadatan. Nah, orang yang pertama menerima itulah yang disebut dengan Nabi. Logika berkesimpulan bahwa Nabi merupakan keharusan bagi manusia demi mempermudah untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Sehingga dapat Anda lihat pada bab 1, di situ saya menyebutkan pada dasarnya segenap manusia atau makhluk secara umum memerlukan adanya kehadiran para nabi dan rasul. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Pengutusan para nabi dan rasul tersebut termasuk lutuf Allah bagi makhluknya. Lutuf adalah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau kita ditanya apakah salah satu bukti kasih sayang atau kemahalembutan Allah terhadap kita, yakni Allah mengutus para nabinya. Sehingga itu merupakan lutuf Allah bagi makhluknya. Demikian pula dengan tujuan asas penciptaan manusia adalah mengenal dan menyembah kepada Allah. Karenanya kehadiran para nabi dan rasul menjadi keharusan secara logis untuk membantu mengenal dan menyembah kepada Allah. Sehingga firman Allah, yakni sebagaimana yang telah saya ketengahkan tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Sekarang begini, tatkala pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya katakan bahwa pengenalan kepada Allah itu merupakan fitrah manusia, itu jelas. Setiap orang akan merasa bahwa kehidupan ia berasal dari satu kehidupan di luar ia. Kemampuan yang ia miliki, kodrat yang ia miliki, itu berasal dari kekuatan di luar ia. Ia yang dimaksudkan itu adalah Allah. Saya bisa bicara, saya bisa bergerak, maka pembicaraan dan gerak saya pasti berasal dari luar diri saya. Kenapa? Karena diri sadar bahwa selama ini diri adalah sesuatu yang digerakkan oleh kekuasaan Tuhan. Cuman untuk mengetahui siapa nama dia itu, maka sebagian orang berkata, yang bernama dia itu adalah Allah. Mungkin agama yang lain itu berkata fulan. Mungkin nanti satu keyakinan yang lain menyebut Tuhan mereka dengan nama yang lain. Maka perbedaan-perbedaan nama tentang nama itu hakikatnya sama. Yakni yang diyakini kekuatan dan wujud hakiki yang qiyamuhu binafsihi. Dia adalah Allah yang diyakini dalam berbagai agama. Namun berbeda nama-namanya. Sehingga yang dikatakan bahwa sebenarnya seluruh manusia pada dasarnya meyakini adanya Allah. Setelah dia meyakini, maka dia yang diyakini diberi nama yang berbeda-beda. Namun hakikatnya sama. Yakni yang dimaksudkan adalah Allah. Bila kembali kepada kupasan maknawiyat ketuhanan yang mereka yakini, maka disitulah nanti terjadi perbedaan yang menjadi ciri khas. Ini Nasrani, ini Yahudi, ini Majusi, dan ini Islam. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan maknawiyat ketuhanan yang telah mereka gariskan sebagai warna bagi agama-agama mereka sendiri. Seperti konsep Trinitas. Atau juga mungkin nanti kita bisa dengar konsep
kekuasaan, dua kekuasaan. Atau pula mungkin nanti kita akan mendengarkan konsep ketuhanan bahwa Tuhan memiliki tingkatan-tingkatan dan sebagainya. Kalau kita berbicara di luar Islam, maka mereka memiliki ciri khas tentang ketuhanan yang berbeda-beda dan berbeda dengan Islam yang kita anut. Nah, di saat semua meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, kemudian Allah menuntut sembahlah aku. Di waktu Allah meminta sembahlah aku, maka timbul pertanyaan lagi, bagaimana cara menyembah Engkau, wahai Tuhan? Maka disitulah kemudian Tuhan mengajarkan salah satu manusia yang dipilihnya. Maka Nabi Adam alaihissalam dipilih, Nabi Nuh dipilih, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni diambilnya setiap manusia itu dijadikan murid Allah yang nanti mendapat pelajaran dari Allah tentang peribadatan dan harus disampaikan kepada kaumnya. Sehingga murid Allah inilah yang disebut dengan para nabi. Dan kita belajar dari muridnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan yang paling agung, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah satu-satunya orang yang belajar kepada Allah, maka kurikulumnya, programnya pasti syamil, meliputi semua sisi peribadatan, kamil, juga memiliki maknawiyat yang sempurna. Sehingga sangat tidak logis kalau ada seseorang yang mengaku umat Rasulullah mampu mencetuskan satu peribadatan yang di luar konsep Rasulullah. Di waktu ia berkata, saya menemukan satu konsep peribadatan yang tidak ada pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ini orang telah melakukan bid'ah. Dia telah mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh baginda Rasul, dan i'tiraf, pengakuan yang seperti itu adalah pengakuan dari lisan seseorang yang kafir. Berarti dia menolak kesempurnaan risalah Rasulullah. Dia menolak bahwa Rasulullah adalah satu-satunya pembawa risalah yang mencakupi semua risalah nabi-nabi yang terdahulu. Maka bila Rasulullah adalah nabi yang tidak sempurna, maka ketidaksempurnaan Adam, ketidaksempurnaan nabi-nabi yang terdahulu dalam risalah mereka, maka selamanya tidak akan pernah sempurna karena Rasulullahnya dianggap tidak sempurna. Namun bila diyakini kalau risalah-risalah nabi-nabi yang terdahulu itu tidak sempurna dan disempurnakan oleh risalah Rasulullah, maka pernyataan ini sangat logis dan sangat berkesesuaian dengan apa yang telah menjadi kenyataannya. Ini yang harus kita yakini, bahwa semua bentuk peribadatan itu diajarkan oleh Nabi kepada kaumnya, dan sebaik-baiknya bentuk peribadatan dan konsep ketuhanan adalah yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anda bisa lihat pada riwayat dari Yunus bin Ya'qub. Ini juga merupakan salah satu riwayat yang sebenarnya riwayat ini merupakan satu jelmaan ulang dialog antara Hisham bin Hakam dengan Amr bin Ubaid. Ini merupakan pengulangan pertanyaan yang pernah terjadi di zamannya Nabi Musa dan di zamannya Nabi Ibrahim. Selepas terjadinya dialog ini, ada satu penegasan dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, wahai Hisham, dialog yang terjadi antara engkau dengan Amr bin Ubaid telah ada fi suhufi Ibrahim wa Musa. Sehingga ini adalah bentuk daripada pengulangan pertanyaan di zaman imam yang dilakukan oleh murid imam, dan ternyata imam telah membawa kebenaran yang telah dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, menunjukkan secara logika bahwa imam tidak beranjak, tetap lurus pada kebenaran yang mutlak yang pernah disuarakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Di sini pelaku dialog itu adalah Hisham bin Hakam, yang mana Hisham bin Hakam ini berdialog dengan salah satu ulama top
yang berada di Basrah waktu itu. Kebetulan bertemu di Basrah. Cerita singkat awalnya adalah Imam Ja'far Shadiq duduk bersama dengan sahabat-sahabat beliau yang sekaligus murid-murid beliau. Di antaranya di situ ada Muhammad bin Nu'man, ada Hamran bin A'yun, ada Hisham bin Salim, ada At-Tayyar, dan juga ada Hisham bin Hakam yang waktu itu masih muda. Di waktu beliau ini duduk dengan para sahabat yang sekaligus murid-murid beliau ini, maka imam tersenyum dan imam bertanya kepada Hisham, "Wahai Hisham," di sini pertanyaannya dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam kepada Hisham, "Wahai Hisham, kabarkan kepadaku bagaimana engkau berbuat terhadap Amr bin Ubaid. Dan bagaimana engkau bertanya kepadanya." Jadi perbuatan engkau dan pertanyaan engkau kepada Amr bin Ubaid itu bagaimana? Kenapa imam bertanya lagi? Karena untuk menjadi satu argumentasi kepada sahabat-sahabat imam yang lain. Bahwa aku punya satu murid yang bernama Hisham bin Hakam yang mampu berargumentasi dengan argumentasinya Musa, yang mampu berargumentasi dengan argumentasinya Ibrahim, sehingga muridku ini telah membawa kebenaran nabi-nabi yang terdahulu, dan kalian harus belajar lagi dari Hisham. Demikian kira-kira tujuan imam bertanya kembali kepada Hisham. Namun Hisham waktu itu menjawab, "Wahai putra Rasulullah, sesungguhnya aku mengagungkan engkau, dan aku malu pada engkau atau padamu, serta lidahku tidak dapat berkata di hadapan." Bagaimana mungkin murid diminta menjelaskan tiba-tiba mampu menjelaskan? Karena siapakah Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq adalah 7 samudra dari ilmunya para nabi-nabi yang terdahulu. Ini murid diminta bicara di depannya 7 samudra dari seluruh ilmu zahir dan ilmu batin. Disitulah kemudian berkata, "Wahai putra Rasulullah, aku mengagungkan engkau dan aku memuliakan engkau. Aku tidak mampu menggerakkan lidah ini di depan 7 samudra dari ilmu zahir dan ilmu batin." Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq di sini? Imam Ja'far Shadiq berkata, "Jika aku memerintahkan pada kalian, hendaklah kalian laksanakan. Wahai Hisham, bila aku perintahkan, hendaklah engkau laksanakan perintah." Maka barulah di situ Hisham menceritakan bahwa Hisham berangkat menuju ke Basrah. Masuknya Hisham ke Basrah itu tepat pada hari Jumat. Disaksikannya di masjid itu telah banyak manusia-manusia yang berkumpul, dan di antara manusia itu ada sang tokoh yang bernama Amr bin Ubaid. "Aku melihat dia," kata Hisham, "dengan pakaian keagungannya, seperti jubah atau toga, yang kemudian ada lagi kain tambahan yang terbuat dari wol, dan juga selendang yang dari wol. Biasa, ini menunjukkan salah satu pakaian kebesaran. Di waktu aku melihat manusia, banyak manusia bertanya kepada dia berbagai macam permasalahan dan dijawabnya. Sehingga berangsur-angsur yang bertanya tadi karena mendapatkan jawaban, mereka keluar. Maka sebagian maju. Setelah bertanya, mereka keluar, sebagian maju. Dan aku berada pada barisan belakang. Sebagian orang berkata, silakan. Diberinya kesempatan kepada Hisham untuk bertanya kepada Amr, sang alim di waktu itu. Aku duduk bersimpuh. Selepas itu aku bertanya, aku minta izin. Bisakah aku bertanya kepada engkau? Maka kemudian orang alim itu berkata, silahkan. Pertama kali yang ditanyakan oleh Hisham ini, apakah Anda punya mata? Spontan orang alim itu berkata, wahai anakku, pertanyaan apa ini? Sementara engkau melihatnya, yakni apa yang engkau tanyakan engkau lihat sendiri. Lantas bagaimana engkau menanyakan sesuatu yang sudah engkau lihat? Akhirnya Hisham berkata, begini pertanyaanku. Jadi beginilah, aku tidak ada pertanyaan lain. Aku akan memulai dari pertanyaan mata ini loh. Apa kata orang alim tadi? Anakku, bertanyalah. Sekalipun pertanyaanmu seperti orang dungu.
sebuah kebijakan Hisham yang tidak bisa ditangkap oleh orang alim tersebut. Kenapa Hisham harus berangkat dari mata? Karena Hisham berangkat dari sebuah kenyataan insan atau kenyataan manusia yang tidak bisa lepas dari kedua matanya. Karena mata merupakan sesuatu anugerah yang menentukan sesuatu yang bersifat zahir atau batin pada diri manusia. Berangkat dari mata. Kemudian orang itu berkata, ya, aku punya mata. Hisham nanya lagi, dengan mata itu apa yang kau perbuat? Ya, aku melihat semua warna dan bentuk. Kemudian Hisham bertanya lagi di sini, apa Anda punya hidung? Dia berkata, ya, apa yang kau perbuat dengan hidungmu? Aku mencium segala aroma, wangi-wangian, harum-haruman yang ada. Hisham bertanya lagi, apakah engkau punya mulut? Ya. Apa yang kau perbuat dengan mulutmu? Dengan mulut aku merasakan makanan. Apa engkau punya telinga? Ya. Apa yang kau perbuat dengan telingamu? Dengan telinga aku mendengar suara-suara. Apakah engkau punya hati? Ya. Apa yang engkau perbuat dengan hatimu? Di sini perhatikan, hadirin, jawaban dari seorang alim, namun tidak berhaluan ahlul bait. Sang alim itu menjawab, dengan hati, aku membedakan segala yang masuk ke dalam jiwa dan panca indraku. Berarti hatinya orang alim ini adalah merupakan pengontrol kepada apa yang akan masuk ke dalam jiwanya yang melalui panca indra. Karena Al-Ghazali menyebutkan, dan juga sebagian dari tokoh-tokoh tasawuf menyebutkan, bahwa panca indra zahir ini merupakan pintu-pintu masuknya sesuatu menuju ke dalam jiwa. Sehingga hati adalah kontrolnya. Sehingga ini jawaban dipakai. Dengan hati, aku membedakan segala yang masuk ke dalam jiwa dan panca indra. Kemudian Hisham bertanya, bukankah potensi jiwa cukup dan tidak memerlukan hati? Tidak. Bukan begitu maksudnya. Ini satu penolakan karena tidak menginginkan penegasan yang tidak sama dengan apa yang dia maksudkan maksudnya. Tidak, bukan demikian. Bagaimana jawabanmu ini? Bukankah jiwa itu bersih dan sehat? Ia menjawab, wahai anakku, di sini jawaban kedua, sebagai jawaban pelengkap dari jawaban yang tadi. Wahai anakku, jika jiwa meragukan sesuatu, maka jiwa mengendusnya, yakni mengendus keraguan itu. Jiwa merasakannya, yakni merasakan keraguan itu. Jiwa mendengarnya, maka jiwa mendengar keraguan itu. Jiwa mengembalikannya ke hati, yakni tentang keraguan dikembalikan lagi kepada hati, sehingga kembali kepada pengontrolnya. Di sini Anda lihat bahwa sang alim telah memberikan satu gambaran tentang fungsi daripada jiwa, bahwa di dalam jiwa manusia juga ada panca indera. Manusia punya panca indera zahir dan memiliki panca indera batin. Maka, wahai anakku, jika jiwa meragukan sesuatu, maka jiwa mengendusnya, yakni keraguan itu diendusnya. Jiwa merasakannya, jiwa mendengarnya, jiwa mengembalikannya ke hati. Maka hati mengokohkan keyakinan dan membatalkan keraguan. Berarti kontrolnya adalah hati, pemvonisnya adalah hati. Mohon di sini Anda pahami, karena ini adalah salah satu jawaban yang mungkin nantinya akan kita dengar dari orang-orang tertentu yang menggunakan jawaban ini sebagai salah satu penguat mereka, dan nanti kita tahu bahwa jawaban yang seperti ini ternyata tidak logis. Hisham bertanya, jikalau begitu, jadi maksudnya kalau sesuai dengan apa yang engkau katakan tadi, wahai orang alim, maka Allah menjadikan hati untuk menanggulangi keraguan. Paham ya? Ia menjawab, ya. Berarti hati adalah penanggulang keraguan. Yang bisa menyelesaikan keraguan adalah hati. Aku bertanya, harus ada hati. Jika tidak, niscaya jiwa tidak akan meyakini. Berarti kalau Anda mengatakan bahwa hati adalah pengontrol, maka hati harus ada. Pertanyaan dari Hisham.
Kalau hati tidak ada, maka niscaya jiwa tidak bisa meyakini suatu. Apa katanya? Ya, Anda ikuti ya. Di sini mohon maaf bila Anda kurang sesama mencermati rangkaian jawaban antara Hisham dengan Amr, Anda akan terjadi kerancuan di dalam memahami. Aku berkata kepadanya, kemudian Hisham di sini sudah tidak tahan lagi. Kok kayaknya jawaban yang tidak logis itu masih dipertahankan oleh Amr bin Ubaid. Maka kemudian aku Hisham berkata padanya. Inilah jawaban ini pernah diketengahkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Wahai Aba Marwan, kunyah. Ya, panggilan untuk Amr bin Ubaid. Dipanggilnya langsung Abah Marwan, berarti Amr bin Ubaid punya anak bernama Marwan. Wahai Aba Marwan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan jiwa seseorang dijadikan bagi hati itu imam. Allah tidak membiarkan jiwa sehingga dijadikan bagi hati itu imam. Allah tidak membiarkan jiwa. Kita semua punya jiwa. Allah tidak membiarkan jiwa, pasti. Jiwa yang dibuat oleh Allah itu pasti ada imamnya. Dan yang dimaksudkan imam olehmu tadi adalah hatimu. Itu salah. Bisa dipahami? Kenapa? Kalau setiap jiwa yang bingung mengembalikan kebingungan kepada hati masing-masing, maka berarti setiap yang punya hati mampu mengklarifikasi, mampu mengatasi masalahnya dan tidak perlu konsultasi. Ternyata setiap pemilik hati masih dihinggapi keraguan dan kebingungan. Lantas apa fungsi hatinya kalau demikian? Di waktu hatimu ada dan harus ada dan engkau yakini bisa menyelesaikan keraguan, ternyata hati yang diyakini menyelesaikan keraguan tidak mampu sama sekali menyelesaikan keraguan. Lantas apa fungsi daripada istikharah? Salat istikharah. Karena Anda syak, Anda ragu. Anda bingung, Anda mengadakan musyawarah. Anda bingung, kemudian Anda mengadakan konsultasi. Loh, fungsi hati Anda itu apa? Kalau Anda meyakini bahwa jiwa Anda berkiblat kepada hati Anda. Makanya di sini dibantah oleh Hisham. Wahai Aba Marwan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan jiwa sehingga dijadikannya terlebih dahulu bagi hati itu imam. Berarti di dalam hatimu harus ada imam. Kenapa? Hati memang semua orang punya, tetapi di dalam hati harus ada imam, belum tentu semua orang tahu. Bisa dipahami ya? Anda semua punya hati. Tetapi siapa yang duduk di hati Anda itu, Anda tidak tahu. Dia pasti imam. Begitu loh. Karena hati yang memiliki imam pada akhirnya akan mengalami kesempurnaan dan mampu memiliki jalan keluar dari segala keraguan dan kebingungan. Karena ada imam yang bertengger di hatinya. Bila di hatinya tidak ada imam, maka hati tanpa imam adalah keraguan dan kebingungan yang pasti tetap akan terjadi. Kecuali bertemu dengan seorang imam dalam hatinya. Begitu maksudnya. Kemudian, Allah akan menjadikan imam yang akan membenarkan yang benar. Bila hatimu akan mengatakan sesuatu yang benar dan engkau ragu, kebetulan imam ada di hatimu, imam akan berkata, itu benar. Maka barulah kebenaran akan diyakini oleh hati. Dan jiwa akan meyakini apa yang sebelumnya diragukan. Di waktu jiwamu ragu, imam berkata, jangan engkau ragukan, ini kebenaran. Maka keraguan menjadi hilang dan kebenaran mudah didapati. Jika seperti yang kau katakan tadi, bisa dipahami ya. Jadi setiap orang kembali kepada hatinya masing-masing dan hatinya tidak memiliki panutan, tidak memiliki imam. Jika seperti yang kau katakan tadi, Allah berarti membiarkan semua makhluknya dalam kebingungan mereka sekalipun punya hati. Dan dalam keraguan mereka, dan dalam perselisihan mereka. Sebab Allah tidak menetapkan imam bagi mereka. Bisa dipahami ya. Kalau harus dipulangkan kepada hati masing-masing, kenapa muncul berbagai macam madhab? Kenapa muncul berbagai macam agama? Kenapa muncul berbagai macam pendapat
yang di situ sebagian membingungkan, yang satu meragukan dan sebagainya. Padahal hati mereka itu semuanya pasti ada. Tetapi tidak semua hati di dada manusia ada imamnya. Kecuali imam yang akan mempersatukan semua hati dari keraguan, dihilangkan dan dikokohkan dalam sebuah kebenaran. Berarti imam adalah satu sosok yang akan menghilangkan relativisme. Imam yang akan menghilangkan perbedaan-perbedaan. Sehingga imam harus satu. Karena imam adalah perwakilan dari Nabi. Nabinya pun harus satu. Al-Qurannya harus satu. Dan Allahnya pun harus satu. Maka konsep satu ini adalah perwujudan dari tidak akan pernah munculnya keraguan. Dan tidak akan pernah munculnya kebingungan. Karena kalau yang satu mengarahkan, pasti pada satu kebenaran. Dan kebenaran tidak berbilang. Maka keraguan masih akan terjadi. Perselisihan mereka akan terjadi. Sebab Allah tidak menetapkan imam bagi hati mereka. Seharusnya. Gitu. Bisa Anda saksikan di sini. Seharusnya mereka mengembalikan kebingungan dan keraguan pada imam. Dan Allah telah menetapkan imam untuk jiwamu. Untuk mengembalikan kebingungan dan keraguanmu kepadanya. Nah, sekarang salah satu gambaran kecilnya begini. Imam kita ambil miniaturnya ajalah. Guru. Di waktu Anda membaca satu kitab, kemudian tiba-tiba Anda itu syak, ragu. Maka yang mampu menyelesaikan, Anda pulangkan kepada diri sendiri, maka semakin bingung dan semakin ragu. Begitu guru mengatakan, ini yang benar, maka langsung lenyap keraguan di hati. Ini gambaran kecil. Kalau Anda masih ragu kepada bagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatnya Rasulullah sampai sekarang tidak ada yang mampu menetapkan sebagaimana sebenar-benarnya sholat Rasul. Terjadi ikhtilaf di dalam kaifiyatus sholat. Terjadi perbedaan tata cara sholat. Lantas, manakah dari sekian banyak variasi sholat yang berkesesuaian dengan sholat Rasulullah? Tanyakan sama hatinya. Si A mengatakan begini, si B mengatakan begini, si C mengatakan begini. Kalau Anda ikuti pasti syak Anda. Pasti ragu Anda. Tapi akhirnya Anda mencoba menutupi keraguan Anda kepada salah satu ulama. Wih, aku pegang pendapatnya fulan aja. Yang lain tidak. Nah, berarti Anda perlu imam pada hakikatnya. Dengan mengambil fatwa seorang ulama. Ulamanya ulama adalah imam. Kan begitu. Sehingga Anda tidak akan pernah lepas dari imam hakikatnya. Dan imam pada zaman terdahulu itu disebut dengan anbiya wal mursalin. Maka Rasul dan Nabi itu juga merupakan pemersatu keraguan dan kebingungan manusia di zaman dahulu. Sehingga Anda tidak akan pernah bisa melepaskan keraguan dan kebingungan kecuali adanya imam atau adanya Nabi. Sehingga ini dikatakan alasan logis yang dipakai oleh Hisham kepada Amr bin Ubaid. Bahwa engkau walaupun punya hati, tapi engkau juga harus punya imam. Karena hatimu hanya bisa ditentramkan oleh fatwa imam. Oleh sabda Rasul. Oleh kalamullah. Yang mengerti kalamullah adalah Rasulullah. Dan yang mengerti sabda Rasul adalah para imam. Sehingga mereka-mereka ini adalah sandaran tunggal bagi seluruh hati. Barang siapa yang melihat kepada satu imam, sejuta manusia tetap akan dikomando dengan satu kebenaran. Tetapi kalau 1000 hati dengan 1000 imam, maka akan terjadi 1000 pendapat dan 1000 perbedaan. Ada 1 juta umat, ada 4 imam, maka terjadi 4 perbedaan. Akhirnya, kita harus tahu siapakah imam yang dimaksudkan yang berkesesuaian dengan nas-nasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu menyandarkan hati tepat kepada imam yang memang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sehingga nanti Anda tahu bahwa yang selama ini Anda yakini benar atau tidak, itu terpulang nanti dengan membandingkan siapa imam yang selama ini Anda yakini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di dalam surat An-Nisa ayat 163.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud zabura. Itu salah satu pernyataan Allah bahwa Allah telah mewahyukan kepada nabi-nabinya, termasuk kepada Nabi Nuh, aku telah berikan kepadanya wahyu. Aku telah berikan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, dan beberapa keturunannya, dan termasuk Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan aku telah memberikan kepada Daud Zabur. Berarti Allah telah menetapkan adanya para nabi dan rasul, kemudian Rasulullah menetapkan adanya para nabi dan rasul, serta logika mengatakan rasul harus ada, di mana tanpa rasul setiap jiwa pasti akan dihantui oleh kebingungan demi kebingungan. Dan kejahatan paling besar adalah memalingkan hati dari imam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini, memalingkan. Seharusnya imamnya si fulan. Kenapa jiwanya dipalingkan? Jiwa umat dipalingkan kepada imam-imam yang bukan imam pada dasarnya. Akhirnya mereka yang memaling-malingkan umat ini dikatakan pengkhianat. Dikatakan orang munafik, dikatakan orang yang ingin menghancurkan hakikat dari ajaran Rasulullah. Di mana Ar-Rasul menginginkan umat dalam satu komando. Umat tidak harus pecah. Karena Rasulullah telah memberikan sebuah gambaran pecahnya Islam kepada 73 golongan. Karena setiap golongan mencari imam-imam yang berbeda. Dan sengaja ditimbulkan imam-imam sebagai imam tandingan untuk menutupi imam yang berasal dari Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti umat telah terjebak, umat telah dipalingkan, umat telah bergelimang dengan relatif-relatif, dengan perbedaan-perbedaan, sehingga umat sekarang tidak bisa lagi disatukan kecuali hati yang bersih yang ingin kembali mendudukkan seorang imam di hatinya, dan dia harus mencari sang kekasih. Bagaimanapun upayanya, maka kehidupan mencari imam seperti inilah yang akan memiliki muatan-muatan kesyahidan dan mujahadah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai pada pembahasan poin yang pertama, yakni tentang argumentasi pengutusan para rasul dan nabi. Untuk memperkuat dalilnya, Anda kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis untuk menetapkan bahwa keberadaan Nabi dan Rasul adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian riwayat tentang Hisham ini adalah riwayat yang bersifat logika. Apa yang terjadi setelah Hisham memberikan gambaran kepada Amr bin Ubaid? Hisham berkata, maka ia, orang alim yang bernama Amr bin Ubaid, terdiam, tak berkata apapun padaku. Kemudian ia menoleh kepadaku sembari menebak, engkau Hisham bin Hakam. Kenapa? Kok ada satu tebakan dari Amr bin Ubaid? Karena tidak ada seseorang yang mampu memberikan jawaban yang bersifat argumentasi yang kuat kecuali orang-orang tertentu. Dan yang pernah didengar oleh Amr bin Ubaid adalah Hisham bin Hakam. Jangan-jangan ini Hisham bin Hakam timbul sebuah gejolak dalam jiwanya untuk memastikan. Apa yang terjadi? Dia menebak, engkau Hisham bin Hakam. Aku berkata, kata Hisham, bukan. Dia bertanya lagi, apakah engkau pengikutnya atau pengikut Imam Ja'far Shadiq yang dimaksudkan di sini? Apakah engkau pengikutnya? Aku berkata, bukan. Dia bertanya, dari mana engkau berasal? Aku menjawab, dari Kufah. Nah, di sini Amr bin Ubaid tahu bahwa di Kufah selain Ahlul Bait yang alim pasti Hisham bin Hakam. Langsung ditebak dan dipastikan di sini. Engkau pasti Hisham. Berarti nama Hisham adalah nama yang ditakuti sebenarnya. Kenapa? Karena belajar kepada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Akhirnya ia merangkulku, ia mendudukkan aku di tempat duduknya, dan ia berpindah ke tempat duduk yang lain, maksudnya di sini. Dan ia tak lagi berbicara sehingga aku pergi berlalu, baru ia bicara kepada manusia. Sebuah argumentasi
argumentasi yang diajarkan oleh imam dan diketengahkan dengan baik oleh Hisham, terhenyak dan terhempaslah argumentasi kelompok lain. Kenapa? Karena setiap yang diajarkan oleh Ahlul Bait pasti bersifat rasional dan pasti diyakini dan tidak mampu untuk diingkari. Seharusnya kita adalah perwujudan dari Hisham seharusnya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan sebagaimana Allah memberikan kekuatan kepada Hisham. Kemudian poin yang kedua, jumlah para nabi. Riwayat dari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam dari para ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan 100.000 nabi dan 24.000 nabi. Akulah yang paling mulia di antara mereka. Dan Allah menciptakan 100.000 wasi dan 24.000 wasi. Maka Ali bin Abi Thalib adalah yang termulia di antara mereka dan paling utama. Kemudian riwayat yang kedua dari Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah para nabi? Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Aku bertanya, berapakah para rasul? Beliau menjawab 313 orang. Sebagai kelompok yang besar. Dan aku bertanya, siapakah nabi pertama? Beliau menjawab Adam. Aku bertanya, apakah Adam termasuk nabi dan rasul? Beliau menjawab, ya. Allah menciptakannya dengan kekuasaannya dan memberi ruh padanya dari ruhnya. Wahai Abu Dzar, 4 orang nabi berkebangsaan Suryani. Adam, Syith, Nuh, nama lain dari Nabi Idris, atau Idris, dan Nabi Nuh. Berarti ada 4 nabi yang berkebangsaan Suryani. Dan 4 orang nabi berkebangsaan Arab. Hud, Saleh, Shu'aib, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang berkebangsaan Israel yang pertama adalah Musa dan yang terakhir adalah Isa. Antara Isa dengan Musa, antara Musa dengan Isa itu masih ada lagi jumlahnya 600 orang. Jadi sangat banyak. Berarti 600 orang nabi dari bangsa Israel. Bangsa Arab hanya 4. Kemudian bangsa Suryani hanya 4. Berarti nabi hanya dipilih dari 3 bangsa. Suryani, Arab, dan Israel. Kemudian aku bertanya, berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah? Rasulullah menjawab 10 suhuf dan 4 kitab. Allah turunkan kepada Syith 50 sahifah. Kepada Idris 30 sahifah. Kepada Ibrahim 20 sahifah. Dan kemudian Allah turunkan 4 Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Riwayat yang ketiga dari Az-Zumani, dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau berkata, adapun di antara Adam dan Nuh banyak terdapat nabi-nabi yang tidak dikenal nama-nama mereka. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa 164, dan para utusan yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Di sini wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Musa taklima. Ini menunjukkan adanya nabi yang dikenalkan kepada Rasul dan ada nabi yang tidak dikenalkan. Dan nabi-nabi yang tidak dikenalkan itu banyaknya atau yang paling banyak di antara jarak Adam kepada Nabi Nuh. Sehingga Imam Ja'far Shadiq mengatakan antara Adam dan Nuh di situ banyak nabi-nabi yang tidak dikenali atau nabi-nabi yang makhfi. Kemudian jarak antara Musa dengan Isa di situ ada 600 nabi dari kebangsaan Israel. Sehingga kesimpulannya kita hanya meyakini dan kita hanya mendapatkan keterangan adanya 25 nabi yang sekaligus juga Rasul.
Kemudian setiap di antara nabi itu sebagian mendapatkan suhuf dan sebagian mendapatkan kitab. Sehingga 4 kitab yang kita yakini, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Atau nama lainnya adalah Al-Furqan. Kemudian Ulul Azmi. Jadi setelah Allah mengutus beberapa nabi, Allah mengambil dari mereka untuk dikelompokkan kepada Ulul Azmi. Nabi yang tingkat kesabarannya yang teruji. Maka di situ hanya ada 5 nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dikatakan Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penilaian Allah terhadap beliau-beliau ini. Sehingga kita meyakini ada 25 nabi, dan dari yang ke-25 nabi itu diambil 5 oleh Allah, didudukkan pada maqam Ulul Azmi. Dan kitab sebanyak 4, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kalaupun mau berbicara jumlah nabi sebagaimana hadis-hadis dan riwayat, maka kita tahu bahwa jumlah secara keseluruhan adalah 124.000 nabi. Dan jumlah rasul adalah 313. Disinilah kita tidak diwajibkan untuk memecahkan misteri tentang kenabian dari sisi nama-nama mereka sehubungan karena jumlahnya yang sangat banyak. Ini hanya merupakan sebagian saja dari kupasan tentang nubuah yang saya masukkan pada bab 1, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya ada beberapa bab lagi untuk melengkapi pengajian kita berkaitan dengan masalah nubuah, yakni kenabian. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hal yang menarik yang saya tekankan di sini yaitu dialog antara Hisam dengan Amr bin Ubaid. Poin utama dari dialog tersebut adalah hati dan jiwa. Pertanyaan saya yang pertama adalah, hati itu kan mempunyai 3 bagian, hati dohir, sir, dan zat. Yang dimaksud oleh Amr bin Ubaid ini fungsi hati yang mana? Apakah yang dohir, sir, atau yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan oleh Habib bahwa pekerjaan di luar ajaran Rasulullah itu adalah bid'ah. Contoh bid'ah yang dilaksanakan pada saat sekarang ini oleh umat Islam itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang masalah yang disebut dengan kebangsaan Suryani, yaitu yang termasuk bangsa Suryani, Adam, Syed, Ahnaf, ada Idris, kemudian Nuh. Yang saya tanyakan, Adam ini kok bisa dikatakan sebagai kebangsaan Suryani? Padahal kita tahu bahwa Adam orang pertama yang diciptakan oleh Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hati, untuk jawaban dari pertanyaan pertama, yakni hati yang mana? Saya berbicara hati di sini dalam artiannya, ini hati yang secara istilahi orang umum sudah paham. Yakni hati yang dimaksudkan di sini kan Anda punya rasa cinta, Anda punya rasa fanatis atau fanatik, Anda punya kecenderungan, maksudnya kan begitu. Coba tanyakan kepada hati Anda siapa yang Anda cintai, yang nantinya bisa menjadi rujukan Anda di dalam segala urusan agama, dan Anda meyakini orang tersebut bertanggung jawab di dunia wal akhirah. Tanyakan sendiri, kepada siapa? Kalau Anda bertanya fikih, maka Anda ingat kepada orang itu. Kalau Anda bertanya tentang tasawuf, Anda ingat sama orang itu. Maka orang yang Anda kenangi di dalam berbagai masalah sisi keagamaan, dan jumlahnya hanya 1, itu yang dikatakan panutan tunggal. Apakah Anda telah menemukan atau Anda tidak mau mencarinya? Maka selama ini Anda pasti dihantui oleh kebingungan dan keraguan-raguan. Hati yang mana? Hati yang secara umum orang mendengar istilah itu langsung paham. Apakah hati sir? Apakah hati dat? Tidak. Itu kan hanya bahasa hati dari sisi falsafi saja. Coba Anda tanyakan sendiri kepada hati Anda sekarang. Sehingga nanti
Anda bisa mengatakan bahwa panutan saya adalah seseorang yang telah digariskan kebenarannya oleh Allah dan Rasul. Mohon ini dikoreksikan kembali kepada hati. Apakah hati Anda sudah memiliki panutan? Yang dimaksudkan adalah imam, yang dimaksudkan adalah Rasul, atau pula yang dimaksudkan adalah guru. Tetapi dari dialog Hisham, yang dimaksudkan adalah imam. Sehingga artiannya bisa jelas, bisa naik ke atas artian Rasul, ke tengah artiannya imam, ke bawah artiannya adalah guru yang akan menghantarkan kepada wilayah imam. Itu saja untuk pengertian hati sebagai jawaban sederhana pada pertanyaan yang pertama. Kemudian apakah bedanya jiwa dengan ruh? Ruh sesuatu yang tidak bisa dinyatakan dengan sebuah definisi. Ruh hanyalah sebuah keberadaan yang ia tidak berjenis kelamin, yang ia tidak berwarna, yang ia tidak berbentuk. Ia betul-betul kosong dari semua pensifatan kecuali ia ada. Ruh sesuatu yang ada dan tidak bisa dipecahkan oleh logika manusia. Kalau jiwa itu hanyalah sesuatu yang bersifat potensial atau potensi yang Allah berikan sebagaimana yang telah diungkap pada materi-materi yang terdahulu, yakni jiwa dibagi menjadi 4. Jiwa itu adalah model daripada kekuatan diri dalam satu bentuk aktivitasnya yang ada 4 model. Model pertama adalah model ketumbuhan, model yang kedua adalah kebinatangan, model yang ketiga adalah berpikir, model yang keempat adalah potensi mencari Allah. Itu yang dikatakan jiwa. Jadi lebih sederhananya, jiwa adalah bentuk daripada aktivitas potensi-potensi yang ada dan telah dibidang-bidangkan oleh Allah. Sehingga lebih mudah mengenal jiwa daripada mengenal ruh. Bisa dipahami? Kemudian untuk jawaban yang kedua tentang masalah bid'ah. Sebenarnya saya tidak ingin membahas masalah ini karena sudah melenceng jauh. Namun guna untuk mengantisipasi adanya sekelompok orang yang mudah menuding bid'ah kepada kita, seakan-akan kita ditakut-takuti dengan istilah ini. Padahal kalau kita sadar dan kita seksama, orang yang berkata tentang bid'ah itu tidak mengerti tentang bid'ah yang ditudingkan kepada kelompok-kelompok selain mereka. Kenapa? Pertama, bid'ah sampai sekarang pendefinisiannya masih silang pendapat antara ulama satu dengan yang lain. Anda bisa lihat penafsiran bid'ah ini menurut Al-Izz bin Abdus Salam. Anda bisa melihat definisi bid'ah ini dari Asy-Syatibi. Anda bisa melihat penafsiran dari bid'ah ini menurut Al-Ghazali. Anda bisa melihat berbagai macam pendefinisian menurut ulama tentang bid'ah. Dan kalau Anda mau menuding satu mazhab bahwa ini telah melakukan bid'ah, pertama yang ingin saya tanyakan, pengertian bid'ah menurut siapa? Kemudian yang kedua, kalau Anda mengatakan ini bid'ah menurut Syatibi, maka tolong Anda jangan berhenti hanya ini pendapat Syatibi, tapi tolong Anda kategorikan ini bid'ah diniyah ataukah ini bid'ah duniawiyah. Ini bid'ah keduniaan semata-mata ataukah ini bid'ah keagamaan. Setelah orang itu berkata ini bid'ah diniyah, ini bid'ah keagamaan, mohon jangan berhenti di situ. Tolong kupas lagi. Apakah bid'ah mukaffirah? Apakah bid'ah yang disebut dengan makruhah? Apakah bid'ah yang disebut dengan bid'ah tanzih? Atau bid'ah apa? Maka semakin kita menanyakan kepada mereka, mereka kebingungan. Kenapa? Karena memang kelompok yang satu ini menggerakkan robot-robotnya yang hanya dimodali dengan istilah bid'ah dan diminta menakut-nakuti kelompok yang lain agar berhenti dari sebuah acara ritual, karena menurut kelompok ini ritual seperti itu adalah bid'ah. Berarti bid'ah menurut mereka sebatas yang mereka ketahui. Kalau saya harus sebutkan manakah bid'ah yang dilaksanakan, pertanyaan ulang dari saya, bid'ah menurut siapa? Apakah bid'ah menurut Syiah terhadap Wahabi? Apakah bid'ah Wahabi, bid'ah menurut Wahabi terhadap Ahli Sunnah? Ataukah bid'ah Ahli Sunnah menurut Mu'tazilah? Ataukah yang bagaimana? Maka mohon kepada istilah bid'ah, Anda harus betul-betul jeli. Kalau
terjebak dengan kebingungan Anda sendiri terhadap istilah tersebut. Karenanya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena ini berada di luar materi. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga, dari mana kita tahu kalau Nabi Adam itu Suryani? Bukan saya, bukan kita yang tahu. Baginda Rasul menyebutkan. Dari mana beliau tahu? Dari Allah. Apakah Anda masih bertanya lagi, dari mana Allah tahu? Aku yang menciptakan. Dan kalau engkau ingin mengetahui sosok manusia Suryani pertama, yakni Adam itu orang. Bagaimana beliau? Beliau tinggi, gagah, tampan, dan sebagainya. Sehingga bahasa Suryani masih sering ada di dalam sebagian doa-doa dan amalan-amalan. Jadi dari mana kita tahu bahwa Nabi Adam itu Suryani? Pada dasarnya kita tidak pernah tahu. Yang tahu itu Rasulullah. Rasulullah dikasih tahu sama Allah, beliau bicara sama kita. Adam itu Suryani. Syif itu Suryani. Ahnu, si Idris itu pun Suryani. Nuh itu pun Suryani. Sehingga 4 ini Suryani. Menurut siapa ya Rasulullah? Ya menurut Allah yang menciptakan. Ya sudah, diam sudah. Mau kemana lagi? Sang pencipta yang memberikan merek kepada ciptaannya dengan ciri-ciri tertentu. Silakan kepada yang lain untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau bertanya, kalau Rasulullah itu punya wasi, tentunya para nabi-nabi yang lain itu punya wasi juga. Tolong disebutkan dalam Al-Quran, tentunya Allah akan melengkapi setiap rasul pasti ada wasinya. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Apabila datang kebenaran akan hancur kebatilan. Yang saya tanyakan masalah imam atau ahlul bait ini satu kebenaran. Apakah akhirnya kebenaran ini akan muncul dengan tuntas sehingga yang batil akan hancur sehancur-hancurnya? Terima kasih. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri pernah mendengarkan ceramah seorang ustadz ya. Dan kalau mungkin mohon maaf kalau saya atau otak saya keliru merekamnya. Begini kata-kata. 6 perkara itu kalau nemani orang mati nggak bisa. Setong bodoh SMP karena setong bodoh SMP ngajar lah. Tapi dan seterusnya ya Ustaz ya. Tapi situ kalau terak ya tasasirana orang mati nggak bisa adalah ate. Atena umat Islam ke Rasulullah. Jadi mohon penjelasan ini dan hubungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah imam. Sementara yang kami ketahui, imam itu ada 12 istilah syariah. Sementara imam 11 sampai 12 itu masih agak jauh. Jarak waktunya sangat lama. Sampai saat ini belum turun juga. Dan imam ke-12 itu. Lantas siapa imam sekarang? Terus yang kedua, dan pada pertanyaan yang pertama, yakni tentang posisi para wasi. Sebenarnya wasi ini satu istilah yang cukup sering disebut-sebut oleh Rasulullah. Wasi ini adalah pengganti setiap nabi yang meninggal. Karena setiap risalah kenabian tidak akan berlanjut kecuali oleh satu kenabian. Dan agar tidak terjadi kekosongan antara satu kenabian dengan kenabian yang lain, maka di antara satu kenabian dengan nabi yang lain, diadakan oleh Allah para ausia, wasi-wasi, penyambung lidah nabi, penyambung sunnah nabi, penyambung risalah nabi. Maka tidak diutus oleh Allah nabi kecuali ada wasi. Sehingga disebutkan Allah menurunkan 124.000 nabi dan 124.000 wasi. Maksudnya bukan satu nabi Suryani punya wasi, satu Arab, satunya Suryani, satunya Israel, tidak. Tetapi nabi yang Suryani wasinya pasti dari wasi Suryani. Nabi yang berasal dari negeri Arab pasti wasinya adalah Arab. Dan Nabi yang Israel pasti wasinya Israel. Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memiliki kebangsaan Arab, wasinya adalah dari orang Arab. Siapakah gerangan? Silakan Anda merujuk kepada riwayat-riwayat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu sabdanya pernah mengatakan, "Ya Ali, anta wasi." Wahai Ali, engkau adalah wasiku. Atau di dalam hadis yang lain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku memiliki 12 ausia. Aku memiliki 12 wasi. Pertama adalah engkau wahai Ali, dan yang terakhir adalah Al-Mahdi. Dan sebagainya. Untuk meneguhkan argumentasi Anda, silakan Anda merujuk kepada kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang kewasian atau keimaman. Kemudian apakah kalau konsep wasi atau konsep imam ini adalah satu kebenaran, maka selain dari konsep ini pasti hancur total? Kebenaran tetap kebenaran dan dia tidak akan pernah hilang. Kebenaran tidak akan pernah hancur, tetapi kebenaran bisa ditutupi. Lantas bagaimana kenyataan ini? Kenyataan ini hanya dianut oleh satu pengikut Ahlul Bait dengan konsep imamahnya. Adapun Mu'tazilah, adapun Asy'ariyah, adapun Jabariyah, adapun Qadariyah dan sebagainya, konsep imamah tidak berlaku kepada mereka. Itu hanya sebagai pelengkap di saat memang kondisi umat memerlukan imam, mereka baru mengangkat imam di antara kelompok masing-masing. Sehingga pengertian imam ini cukup luas. Apakah imam dalam artian imamus safar, imam yang hanya menjadi pemimpin di saat perjalanan? Apakah imam yang dimaksudkan imam salat? Apakah imam yang dimaksudkan imam yang berfatwa di dalam masalah hukum? Ataukah imam yang dimaksudkan adalah pemimpin seluruh makhluk? Di saat Rasulullah wafat, maka pemimpin itu adalah pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Lantas yang mana yang akan Anda pilih sebagai sebuah definisi dari imam yang dimaksudkan? Yang saya maksudkan di sini, bahwa lihatlah hatimu kepada imam siapa. Maaf, saya menafikan pengertian imam secara luas. Saya langsung kepada pengertian secara khusus, yakni imam yang ditegaskan oleh Rasulullah. Yang mana bila Rasulullah menetapkan, pasti ketetapan Allah. Dan barang siapa yang memiliki posisi imam, dia memiliki kriteria-kriteria yang tidak bisa disamar-samarkan. Sehingga orang tahu mana Imam Ali dan mana selain Imam Ali. Silakan Anda lihat dari kelompok sahabat. Adakah sahabat yang memiliki julukan imam? Pernahkah Anda mendengarkan Imam Abu Dar? Pernahkah Anda mendengar Imam Bilal? Pernahkah Anda pernah mendengar Imam Abu Bakar? Imam Umar? Imam Utsman? Tetapi di waktu Anda akan menyebutkan Imam Ali dan Anda mengisbatkan, mengokohkan satu gelar imam, maka Imam Ali sering didengar oleh telinga anak-anak manusia di zaman sekarang. Kenapa? Karena dari awal sudah sering disampaikan oleh Rasulullah. Ali adalah imam bagi kalian setelah kematianku nanti. Dan sebagainya. Jadi, mohon untuk pengertian imam ini nanti saya akan perjelas pada pasal keempat. Karena kita sekarang masih pasal ketiga, yakni masalah kenabian. Nanti kita menyelesaikan beberapa bab. Setelah itu kita pindah kepada pasal keempat, yakni masalah imamah. Khusus kita membahas masalah imam atau wasi di situ. Jadi ini hanya sekedar saja untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana, apakah itu harus hancur? Tidak akan pernah hancur karena ia nanti akan kembali kepada Allah. Cuman kalau ditutup-tutupi, iya, dan memang dari dulu ditutup-tutupi, sehingga bila ini diungkit kembali menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru, maka pengikut yang mengambil konsep ini dituding syirik, dituding sesat, dituding kafir, dituding mengada-ada, dan sebagainya. Lantas siapakah yang menutup mata dari sejarah? Kita yang baru menemukan atau mereka yang memang tidak mau membuka sejarah? Sehingga kita menyadari bahwa selama ini kita ditutup-tutupi oleh sebagian mu'arrikh dan sebagian sejarawan, sehingga begitu terbuka kesempatan muncul kebenaran bahwa imam harus ada. Di waktu imam Anda yakini ada, maka Anda penganutnya. Di waktu Anda menganut konsep imamah, Anda akan dituding dengan berbagai macam tudingan.
kembali Anda siap berargumentasi atau tidak. Bila tidak, maka Anda berimam tanpa berargumentasi, pernyataan ini akan sia-sia. Karenanya, saya berharap setiap pernyataan hati terhadap imam harus memiliki argumentasi yang kuat. Kemudian, tentang masalah 6 perkara, ini untuk jawaban yang kedua ya, tentang 6 perkara yang mengikuti mayit atau jenazah dalam kuburnya. Yakni 5 perkara itu adalah ibadah. Jadi di situ salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kemudian silaturahmi, dan yang keenam adalah mahabbah, yakni cinta. Kalau sudah berbicara tentang hati, maka kembali kepada hati itu mencintai siapa. Lantas kenapa mahabbah memiliki satu nur yang lebih hebat, kesempurnaan yang lebih, keindahan yang lebih, dan sebagainya. Makanya Rasulullah nanti di dalam beberapa hadisnya mengatakan, jangan kalian mengira kalian masuk surga karena ibadah. Kenapa? Karena hati orang yang beribadah itu masih belum punya panutan jelas. Orang yang berpuasa itu masih belum punya panutan hati yang jelas. Seluruh ibadahnya tanpa panutan yang jelas, maka juga balasannya tidak jelas. Kecuali hati ini nanti memiliki kejelasan. Ia berwilayah dan mengikuti siapa. Karenanya, Rasulullah menyebutkan, man mata walam ya'rif imam zamanih, mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan ia tidak tahu kepada imam di mana ia hidup pada zamannya sekarang ini. Di zamannya kita maksudnya. Di sini sudah ada imam dan kita tidak kenal kepada beliau ini, maka jelas kematian kita adalah kematian yang sama dengan kematian orang-orang jahiliyah. Nah, siapakah imam itu? Oh, berarti Anda sudah menuntut konsep imamah. Maaf, saya akan tunda pada beberapa pertemuan yang akan datang. Ini hanya sebagai sebuah jawaban penghantar. Karena kita masih belum masuk kepada pembahasan imamah. Jadi itu maksud daripada kenapa yang keenam itu lebih hebat. Karena itulah penentu kejelasan dan legalitas bagi hati. Allah satu, Rasulullah satu. Imammu harus satu. Nah, kalau imamnya tepat, sudah berarti kita legal. Kalau tidak, maka ilegal. Sesuatu yang ilegal pasti nanti sifatnya di neraka. Kemudian yang ketiga, yakni tentang masalah imam lagi. Katanya imam itu 12. Imam 1 sampai 11 sudah berlalu masanya. Dan diyakini sekarang ini imam yang ke-12. Kenapa jaraknya begitu panjang? Lantas kenapa kalau jaraknya panjang? Kenapa di waktu Al-Mahdi yang berusia sekian panjang itu Anda lihat sesuatu yang sepertinya tidak logis? Loh, kalau saya mau berbicara, tidak hanya Al-Mahdi yang tidak terkesan tidak logis. Anda tahu Nabi Khidir alaihissalam, yang sampai sekarang diyakini. Kalau Anda meyakini Nabi Khidir itu hidup, berarti Nabi Khidir lebih tua usianya dibandingkan dengan Imam Mahdi. Lantas kenapa? Kok tidak Anda teropong dulu dengan keraguan Anda kepada Nabi Khidir? Kok kenapa Anda teropong Imam Mahdi dengan keraguan Anda? Di sinilah yang dikatakan Anda kurang bijak di dalam mencari perbandingan-perbandingan. Anda langsung menembaki milik orang dan Anda lupa bahwa pada apa yang Anda yakini ada sesuatu yang juga meragukan diri Anda. Kemudian ada lagi Nabi yang paling tua. Nabi Idris diyakini tidak meninggal. Ada lagi Nabi yang diyakini masih hidup. Nabi Isa, Nabi Ilyas, dan Nabi Khidir. Oke, masih banyak lagi PR-PR Anda. Bahasanya begini singkatnya. Clearkan. Hilangkan keraguan apa yang menjadi keyakinan Anda, baru teropong keyakinan orang lain. Sehingga bila Anda sudah tidak memiliki syak, tidak memiliki kebingungan, maka insya Allah meneropong milik pihak lain juga tidak didasari oleh syak dan kebingungan. Clearkan dulu pekerjaan rumah tangga Anda sendiri. Maka insya Allah nanti kemampuan menyelesaikan masalah sendiri bisa menyelesaikan masalah di pihak lain. Semoga kan begitu. Kalau tidak, maka Anda jangan beranjak untuk mengkaji mazhab yang lain sebelum mazhab Anda kokoh. Kokohkan pendapat Anda. Kuatkan argumentasinya. Kalau Anda tidak mampu, maka memang pada dasarnya Anda tidak mampu berargumentasi. Sehingga sifatnya Anda hanya memilih-milih mazhab. Karenanya mazhab harus diambil satu, dikaji betul-betul.
Kalau sudah tuntas dan Anda yakini tidak sempurna, silakan Anda loncat cari madhab lain. Tetapi kalau Anda sekarang dengan madhab yang ada tidak Anda kaji, tiba-tiba Anda meloncat lagi kepada madhab yang lain, belum selesai dikaji, loncat lagi pada madhab yang lain, maka selamanya Anda adalah kutu loncat madhab yang tidak pernah berhenti, berloncat-loncat untuk menjenguk madhab. Akhirnya apa yang terjadi? Pada dasarnya Anda tidak akan pernah memiliki madhab. Karenanya, saya kembalikan lagi kepada kenapa Imam Mahdi tidak pernah keluar sampai sekarang. Ini pun akan saya jawab pada pasal yang keempat, yang sehubungan dengan kenapa Al-Mahdi tersembunyikan oleh kekuasaan Allah. Dan kenapa imam harus bersembunyi? Imam harus tampil. Imam harus beraktivitas, berinteraksi dengan manusia. Ya silakan, tudingan-tudingan Anda, keraguan-keraguan Anda kumpulkan. Nah insya Allah, apa yang Anda catat sebagai keraguan Anda satu demi satu akan saya tanggalkan secara ilmiah. Demikian. Mungkin waktunya sudah cukup. Dan ini saja yang dapat saya ketengahkan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.